Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara bentuk rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ia kirimkan nabi dan rasul pada setiap umat, dan dari 124.000 yang Allah utus, 4 di antara nabi dan rasul yang diyakini masih hidup hingga kini: Nabi Isa, Ilyas, Nabi Idris, dan Nabi Khidir alaihissalam, yang merupakan nabi yang dipercaya masih belum wafat hingga saat ini. Nabi Muhammad memang merupakan rasul dan nabi terakhir. Setelah beliau tidak ada lagi nabi dan risalah yang Allah turunkan. Tetapi sebagaimana keyakinan sebagian besar kaum muslimin yang telah masyhur, kendati pun tidak ada lagi nabi atau rasul serta risalah baru setelah Nabi Muhammad SAW dengan kuasa Allah, ternyata hingga kini masih ada 4 nabi yang masih hidup. Selain sebagai bentuk kuasa Allah, tentu di balik hidupnya 4 nabi hingga saat ini menyimpan banyak hikmah yang bisa kita ambil pelajarannya. Berikut sekilas tentang 4 nabi yang dipercaya masih hidup hingga saat ini. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa merupakan salah satu dari 5 ulul azmi. Dalam Al-Quran, ia disebut Isa bin Maryam atau Isa Al-Masih. Nabi Isa alaihissalam diangkat menjadi nabi pada tahun 29 Masehi dan ditugaskan berdakwah kepada Bani Israel di Palestina. Nabi Isa dipercaya masih hidup sampai saat ini. Dalam ajaran Islam, Nabi Isa alaihissalam yang masih hidup hingga kini disebabkan ia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saat kaum kafir mengejarnya untuk menghukumnya di tiang salib. Dalam pengejaran musuhnya, ternyata yang ditangkap dan disalib bukan Nabi Isa melainkan Yudas Iskariot, salah seorang muridnya yang berkhianat yang diserupakan wajahnya oleh Allah seperti Nabi Isa alaihissalam. Sementara Nabi Isa yang asli, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya ke langit kedua atas kuasanya dan akan diturunkan kembali ke bumi menjelang hari kiamat. Tetapi ketika ia turun kembali tidak lagi memakai syariatnya dulu, melainkan dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nisa, wa qaulihim inna qatalna al-masiha Isa bin Maryam rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam adalah salah satu nabi yang dipercaya hidup oleh sebagian besar kaum muslimin. Sementara itu, ada juga yang mengambil pendapat bahwa Nabi Khidir alaihissalam telah wafat. Perbedaan pendapat lainnya tentang sosok yang membuat sekelilingnya menjadi hijau yang bernama asli Balya bin Malkan ini adalah tentang statusnya apakah seorang nabi atau bukan. Ada yang mengatakan beliau bukan nabi melainkan hamba saleh yang Allah anugerahkan ilmu hikmah padanya. Nabi Khidir adalah sosok yang pernah menjadi guru spiritual Nabi Musa alaihissalam. Nabi Khidir alaihissalam diberikan umur panjang hingga hari kiamat lantaran diberikan tugas secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajarkan ilmu hikmah kepada para wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga beliau diberikan julukan gurunya para wali. Diceritakan pula ia pernah minum ainul hayat yang membuatnya hidup terus menerus hingga hari kiamat terjadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang anak dari Sam bin Nuh alaihissalam telah meminum air kehidupan, lalu ia dapat hidup lama. Maka pergilah Raja Zulkarnain bersama Nabi Khidir alaihissalam untuk meminum air kehidupan. Namun yang berhasil meminumnya adalah Nabi Khidir alaihissalam, sedangkan Raja Zulkarnain tidak berhasil menemui air kehidupan tersebut. Walaupun hidup hingga saat ini, keberadaan Nabi Khidir alaihissalam masih misterius dan tersembunyi. Hanya orang tertentu dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat bisa berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam adalah nabi yang dikaruniai oleh Allah kehidupan yang lama, bahkan dipercaya masih hidup sampai saat ini. Dahulu, ketika Nabi Ilyas alaihissalam sedang beristirahat, tiba-tiba datang malaikat maut untuk mencabut nyawanya. Ketika itu ia bersedih. Melihat Nabi Ilyas bersedih, malaikat pun bertanya,
Mengapa kamu bersedih? Nabi Ilyas alaihissalam menjawab, aku bersedih karena harus berhenti berzikir dan beribadah kepada Allah setelah nyawaku dicabut. Saat itulah Allah memberi wahyu kepada malaikat pencabut nyawa agar ia menunda pencabutan nyawa Nabi Ilyas alaihissalam dan memberi waktu kepada Nabi Ilyas untuk berzikir sesuai dengan permintaannya. Hingga sekarang, Nabi Ilyas diyakini masih hidup dan terus berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris adalah salah seorang nabi yang pertama kali diberikan tugas untuk menyampaikan risalah kepada kaumnya dan diberi hak kenabian oleh Allah setelah Nabi Adam alaihissalam. Para ulama berpendapat bahwa Nabi Idris masih hidup dan belum mati. Menurut kisahnya, pada suatu malam Nabi Idris alaihissalam didatangi malaikat pencabut nyawa. Sebelum dicabut nyawanya, Nabi Idris meminta persyaratan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kembali menghidupkannya setelah dicabut nyawanya. Allah pun mengkabulkannya. Maka dicabutnyalah nyawa Idris saat itu juga. Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Allah lalu menempati janjinya yang akan kembali menghidupkan Idris. Atas izinnya, Nabi Idris alaihissalam kembali hidup dan keduanya melanjutkan perjalanan ke neraka. Di sana ia melihat semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat perjalanan dilanjutkan ke surga, atas izin Allah, Nabi Idris dapat melihat pemandangan di dalam surga dengan segala macam kenikmatan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya dari pintunya. Ia pun meminta malaikat agar memperbolehkan masuk dan meminum air di sana. Singkat cerita, mereka masuk dan harus keluar lagi. Namun sebelum keluar, Nabi Idris alaihissalam dengan kecerdasannya meninggalkan sandalnya di salah satu pohon surga. Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan sandalku di dalam surga. Malaikat maut pun berkata, masuklah ke dalam surga dan ambil sandalmu. Maka masuklah Nabi Idris, namun beliau tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, ya Idris, keluarlah. Tidak, wahai malaikat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa dakhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Sedangkan saya telah merasakan kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyya. Dan tidak ada seorang pun daripadamu melainkan mendatangi neraka itu, dan saya pun telah mendatangi neraka itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, la yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin. Mereka tidak akan merasa lelah di dalamnya, mereka sekali-kali tidak akan dikeluarkan daripadanya surga. Sahabat pena pencari hikmah, maka Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut itu, biarkanlah ia, karena aku telah menetapkan di azali bahwa ia akan bertempat tinggal di surga. Allah menceritakan tentang kisah Nabi Idris ini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, wazkur fil kitabi Idrisa innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Dan disebutkanlah di dalam Al-Quran tentang kisah Idris, sesungguhnya ialah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi